Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Hafida Durli dengan ujung NIM 21. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu 1. Pengertian motivasi. Motivasi memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku. Secara psikologis, motivasi merupakan dorongan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan berguna. Dengan kata lain, individu mendapatkan dorongan untuk memulai dan melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat macam-macam motivasi atau dorongan yang membuat individu melakukan sesuatu kegiatan. Motivasi atau dorongan tersebut sangat bervariasi dengan sesuai kebutuhan dan keinginan setiap individu. Motivasi memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku. Secara psikologis, motivasi merupakan dorongan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan berguna. Dengan kata lain, individu mendapatkan dorongan untuk memulai dan melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat bermacam-macam motivasi atau dorongan yang membuat individu melakukan suatu kegiatan. Motivasi merupakan suatu penjelmaan akan keberhasilan suatu motif. Misalnya seorang guru atau dosen yang mempunyai motif ingin sukses dalam menciptakan produk didikannya menjadi orang-orang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka seorang guru atau dosen harus mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk menciptakan pendidikan menjadi profesional dengan cara mengganti sistem belajar dan pembelajar bagi anak didiknya atau memberikan motivasi kepada anak didiknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh guru atau dosennya. Yang kedua yaitu tujuan motivasi. Tujuan motivasi yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk mendapatkan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diterapkan dan dihadapkan dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga yaitu jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ialah dalam perkembangan untuk mencapai tujuan, perilaku seseorang memang telah diakui banyak pihak bahwa dalam perkembangan untuk mencapai tujuan, perilaku seseorang memang telah diakui banyak pihak bahwa keberadaan motivasi hampir tidak dapat dilepaskan. Dengan kata lain, adanya motivasi dalam perilaku seseorang dapat dikatakan senantiasa ada meskipun tidak secara langsung dapat dilihat. Dalam perilaku seseorang, jadi motivasi akhirnya dapat dicermati dan diidentifikasi berdasarkan bentuk-bentuk tujuan yang diinginkan. Menurut Wentworth dan Marquis menggolongkan motivasi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kebutuhan-kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dengan dalam seperti makan, minum, kebutuhan bergerak dan istirahat atau tidur dan sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas dan sebagainya. Motivasi ini timbul jika suatu menuntut timbulnya kegiatan yang cepat dan kuat dari diri manusia. Dalam hal ini motivasi timbul atas keinginan seseorang tetapi karena perangsangan dari luar. Yang ketiga yaitu motivasi objektif, yaitu motivasi yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Motivasi ini menangkup kebutuhan untuk eksplorasi, manipulasi, manurat minat. Motivasi ini timbul karena didorongkan untuk menghadap dunia secara efektif. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses batin atau proses psikologis dalam diri seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut ialah yang pertama ada faktor eksternal, lingkungan kerja, pemimpin dan kepemimpinannya, tuntutan perkembangan organisasi atau tugas, dorongan atau bimbingan atasan. Yang B yaitu faktor internal, yang pertama pembawaan individu, yang kedua tingkat pendidikan, dan yang ketiga pengalaman masa lampau, dan yang terakhir yaitu keinginan atau harapan masa depan.
Yang selanjutnya yaitu yang kelima, peranan motivasi pada kehidupan manusia. Apabila setiap sisinya diamati secara cermat, maka akan tampak bahwa manusia senantiasa mempunyai kebutuhan yang kompleks, baik kebutuhan fisik seperti makan, minum, maupun kebutuhan yang bersifat psikis seperti kebutuhan rasa aman, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terwujud dalam realitas tingkat laku, maka manusia memerlukan dorongan, atau dalam dunia pendidikan dikenal istilah motivasi yang setiap saat muncul dalam diri manusia. Menurut Ngalim Purwanto, secara garis besarnya motivasi mempunyai peranan, yaitu yang A, menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon efektif, dan kecenderungan mendapat kesenangan. B. Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian, ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. C. Untuk menjaga dan menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan atau reinforce integritas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu. D. Dengan kata lain, motivasi merupakan mobilisator atau penggerak yang viral dalam kehidupan seseorang. Tanpa motivasi, seorang tidak akan bergerak ataupun beraktivitas. Dinalogikakan secara yang mempunyai kecerdasan sedang, akan tetapi mempunyai motivasi akan lebih cepat sukses daripada orang yang mempunyai kecerdasan tinggi tetapi tidak mempunyai motivasi. 6. Teori timbulnya motivasi. Dalam realitasnya, kehidupan manusia selalu dipenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan, dan kebutuhan inilah yang memotivasi seorang dalam tingkah lakunya, termasuk tingkah laku beragama. Berikut adalah salah satu teori timbulnya motivasi, yaitu teori The Four Whispered. Teori ini adalah W.H. Thoms. Ia mengungkapkan bahwa yang menjadi motivasi kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada dalam jiwa manusia. A. Keinginan untuk keselamatan. Keinginan ini tampak jelas bentuk biologis maupun non-biologis, misalnya mencari makan, perlindungan diri, dan lain sebagainya. B. Keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Keinginan ini merupakan dorongan yang menyebabkan manusia mendengarkan adanya rasa ingin dihargai dan dikenal oleh orang lain. Manusia selalu mendambakan dirinya untuk menjadi orang terhormat dan dihormati. C. Keinginan untuk ditanggap. Keinginan ini menimbulkan rasa ingin mencinta dan dicintai dalam pergaulan, keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru atau new experience. D. Keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru. Keinginan ini menyebabkan manusia mengeksplorasikan dirinya untuk mengenal sekelilingnya dan mengembangkan dirinya. Manusia pada dasarnya selalu cepat bosan dan jenuh terhadap sesuatu dan hal-hal yang selalu ada di sekelilingnya. Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Arendt yang mengemukakan 4 perspektif. Yang pertama ada teori penguatan, yang kedua ada teori kebutuhan, yang ketiga ada teori kognitif, dan keempat ada teori pembelajaran sosial. Sementara itu, Ormrod mengemukakan bahwa ada 4 pendekatan mengenai 1 perspektif pembawaan, 2 perspektif behavioris, 3 perspektif kognitif sosial, keempat perspektif kognitif. Sedangkan menurut Hanson mengemukakan 3 pendekatan. Yang pertama ada behavior kognitif, yang kedua teori motivasi, dan yang terakhir ada pendekatan humanistik. Berikut ini penulis akan menguraikan secara rinci sebagai perspektif. Yang pertama ada perspektif behavioral. Menurut Wolfowitz, behavioral mengembangkan konsep kontiguitas, penguatan, hukuman, dan pembelajaran model untuk menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan. Menurut pandangan ini, perilaku diawali oleh stimulan internal atau eksternal, seperti rasa, lapar, atau melihat TV. Lalu pembelajaran atau kebiasaan sebelumnya menentukan arah mana yang perilaku yang diambil.
Hanson mengemukakan bahwa perspektif pembelajaran behavioral dan sosial menekankan pada konsep-konsep seperti penguatan, pengkondisikan, dan alternatif untuk hukuman. Yang kedua ada perspektif humanistis. Pendekatan humanistis dan pendekatan kognitif memfokuskan pada motivasi intrinsik atau motivasi internal. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan mengerjakan tes dengan baik yang disebabkan minat, kepuasan untuk melakukan dengan baik. Perasaan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tugas itu sendiri atau faktor-faktor lain dalam diri siswa. Perspektif humanistik menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebiasaan untuk memilih nasib, dan kualitas positif diri mereka sendiri, seperti peka terhadap orang lain, hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh Hanson. Pendekatan humanistik menekankan sisi kemanusiaan dalam belajar dan kebutuhan guru untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan kebutuhan dan pertumbuhan siswa. Salah satu teori yang paling terkenal yang mencerminkan pendekatan humanistik terhadap motivasi adalah teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan Maslow terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fisiologi seperti lapar, haus, dan tidur. Yang kedua ada keamanan seperti bertahan hidup, seperti pelindungan diri dari perang dan kejahatan. Yang ketiga ada cinta dan rasa memiliki keamanan, kasih sayang, dan perhatian dari orang lain. Yang ketiga ada perspektif kognitif. Menurut Hanson, pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa persepsi dan pemikiran orang mengenai aktivitas dan peristiwa dari sumber intrinsik mempengaruhi cara merespon. Bandura menekankan pentingnya faktor-faktor seperti persepsi dan perasaan dan berusaha untuk menjembatani jurang antara pandangan behavior kognitif dan humanistik mengenai motivasi. Bandura mengemukakan beberapa sumber motivasi seperti motivasi yang dipengaruhi oleh pikiran, misalnya bisakah saya berhasil atau apa yang akan terjadi jika saya gagal. Proyeksi mengenai outcome ini dikarenakan keyakinan siswa mengenai kompetensi atau self-efficacy. Pendekatan kognitif ini memberi kesan pada siswa dan dapat motivasi untuk tampil lebih baik, tidak hanya dikarenakan hadiah seperti nilai atau pujian, disebabkan juga faktor-faktor seperti minat, keingintahuan, kebutuhan untuk mendapatkan informasi atau untuk memecahkan persoalan atau keinginan untuk dimengerti.